Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengesahkan tentang orang beramal berilmu bersedekah, tapi masuk neraka. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Di hari akhirat kelak, 3 orang menanti sidang dengan kepercayaan diri yang sangat besar. Ketiganya yakin betul akan diputuskan menjadi penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pengadilan Allah jauh berbeda dengan pengadilan manusia. Allah Maha Tahu segalanya hal meski ukurannya sebesar zarah. Allah pun memiliki sifat Maha Adil yang memutuskan setiap perkara tanpa zalim. 3 orang yang merasa menjadi calon penghuni surga ini pun tergelak. Mereka yang terdiri atas orang-orang saleh itu justru berakhir di neraka. Mereka diseret oleh malaikat dengan kasar ke dalam api neraka yang membara. Apa gerangan yang terjadi? Rupanya mereka hanyalah saleh di pandangan manusia, namun tidak mentauhidkan Allah dalam niat amal mereka. Orang pertama dipanggil menghadap Allah. Ia merupakan seorang pria yang mati syahid. Si pria mengakui banyaknya nikmat yang diberikan Allah padanya. Allah pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Mujahid itu menjawab, "Saya telah berperang karenamu sehingga saya mati syahid," ujarnya. Allah pun menyangkalnya, "Kau telah berdusta. Kau berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang yang pemberani. Dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian," firman-Nya. Mujahid itu pun diseret wajahnya dan dilempar ke neraka jahanam. Orang kedua pun dipanggil. Ia merupakan seorang alim ulama yang mengajarkan Al-Quran dan ilmu kepada manusia. Seperti orang pertama, Allah bertanya hal yang sama, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Sang ulama menjawab, "Saya telah membaca, mempelajari, dan mengajarkannya Al-Quran karena engkau," ujarnya. Namun Allah berfirman, "Kamu berdusta. Kau mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim dan kau membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang qori." Allah mengadili. Sang alim ulama pun menyusul si Mujahid, masuk ke neraka yang apinya menjilat-jilat. Orang ketiga pun dipanggil. Kali ini ia merupakan seorang yang sangat dermawan. Sang dermawan dianugerahi Allah harta yang melimpah. Allah pun menanyakan tanggung jawabnya atas nikmat itu. "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmatku?" Firman-Nya. Sang dermawan menjawab, "Saya tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau," jawabnya. Ia pun tak jauh beda dengan 2 orang sebelumnya. "Kau berdusta," firman Allah. "Kau melakukannya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan. Dan begitulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu," firman-Nya. Sang dermawan yang ria ini pun diseret dan dilempar ke neraka, bergabung dengan 2 temannya yang juga menyimpan sifat ria di hati. Di mata manusia, ketiganya merupakan seorang yang taat beribadah dan diyakini akan menjadi penduduk surga. Namun, hanya Allah yang mengetahui segala isi hati hambanya. Ketiganya tak pernah mengikhlaskan amalan untuk Allah, melainkan agar diakui manusia. Mereka pun berakhir di neraka dan menjadi penghuni pertama neraka. Kisah pengadilan akhirat tersebut terdapat dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, dan Baihaqi. Kisah yang sama dalam teks hadis yang berbeda juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Di akhir hadits, Abu Hurairah bahkan membaca firman Allah yang menjadi hikmah pelajaran atas kisah tersebut. "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Al-Quran Surah Hud ayat 15-16. Semoga dengan kisah ini bisa menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.